Sebetulnya UU PA ini juga menjanjikan pembaruan agraria dan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, serta pemanfaatan tanah. Nah, Hari Tani ini disahkan juga ya oleh Kepres nomor 169 gitu di tahun 1963 untuk mengapresiasi dan mengenang perjuangan panjang para petani di Indonesia. Nah, aslinya sebetulnya hari ini banyak terjadi di kita tidak selaras dengan semangat yang digotong atau semangat yang dibangun di Undang-Undang Pokok Agraria gitu, karena kita bisa lihat bahwa petani hari ini masih diambang garis kemiskinan gitu ya, dan kemiskinan ekstrim bahkan, apalagi juga berhadapan dengan perampasan tanah yang semakin masif oleh negara, perampasan tanah yang makin masif oleh perusahaan, dan juga dihampit lagi dengan krisis iklim yang terjadi. Jadi sebetulnya ketika melihat apakah ini hanya sekedar momentum gitu, sebetulnya ini adalah upaya refleksi lagi, apakah yang terjadi hari ini sudah selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria gitu. Dan juga gimana sih kemudian perempuan petani hari ini juga masih kurang dilihat ya identitasnya oleh negara gitu. Ketika tidak dilihat identitasnya oleh negara, maka hal ini juga akan memunculkan problematika baru gitu ya, tidak diakui hak-haknya dan lain sebagainya. Ini adalah momen kita para petani, seperti itu. Maka petani kita memang harus masih berjuang, apalagi melawan iklim yang saat ini memang begitu luar biasa perubahannya. Ya, luar biasa perubahannya. Nah, kalau panas begitu langsung cetar panas, tapi kalau hujan begitu datang musim hujan, banyak tanah-tanah yang longsor, khususnya di daerah kami, daerah pegunungan seperti itu. Makanya untuk Hari Petani ini, mari kita semua itu mengusahakan agar tanah kita, bumi kita itu tetap terjaga dengan pola-pola pertanian lestari seperti itu. Pertambangan nikel yang semakin masif, yang mengeruk tanah, yang kemudian menghilangkan ruang-ruang hidup perempuan, menghilangkan pengetahuan perempuan, dan juga menghilangkan lahan produktif itu sendiri gitu. Kemudian Solidaritas Perempuan juga menghadapi banyak sekali PTPN gitu, yang mana itu juga merampas gitu ya, PTPN, food estate, kemudian juga pembangunan yang sebetulnya dengan embel-embel bahwa ini bisa untuk memperbaiki iklim kita yang semakin rusak, tapi nyatanya justru semakin merusak gitu ya, semakin membuat perempuan ataupun rakyat miskin itu semakin terkungkung pada kemiskinan sistematis gitu. Mereka tidak lagi bisa berdaulat atas tanah mereka tidak bisa lagi berdaulat atas pangan mereka gitu. Nah, itu sebetulnya yang perlu dipertanyakan itu gitu. Jadi ketika membicarakan pembangunan, sebetulnya pembangunan ini pro kepada siapa nih? Pro kepada siapa? Betul. Kalau gitu gini Mbak, saya coba bertanya lagi gini. Memaknai pertanian sendiri, itu mungkin dari Mbak Ajida sendiri atau dari masyarakat yang di Jambi, mengenai pertanian itu sebuah pekerjaan atau sebuah perawatan terhadap bumi, atau seperti apa kalau melihat pembangunan yang terjadi sekarang yang berlabelkan iklim, pembangunan yang strategis nasional kayak gitu, gimana pertanian itu menurut jenengan apa ya? Jadi bukan hanya sekedar ini ya, bukan hanya sekedar pekerjaan ataupun yang diembel-embelkan kan pahlawan perut negara atau tulang punggung pangan negara gitu ya. Tapi kemudian juga upaya perlawanan, sekaligus di sana ada upaya-upaya perempuan untuk merawat bumi gitu. Makanya kemudian kami selalu juga menyebarluaskan gagasan dari perempuan-perempuan petani, pengetahuan perempuan-perempuan petani mengenai pertanian lestari itu sendiri, bahwa pertanian lestari sebetulnya bagaimana juga ibu bumi itu sampun maringi gitu. Jadi ibu bumi sampun maringi. Jadi ibu bumi jangan dilarani, jangan disakiti gitu. Nah, upaya menyakiti ibu bumi itu bisa lewat apa saja gitu. Penggunaan pupuk pestisida, kemudian pupuk kimia, pestisida, kemudian monokultur barangkali yang sebetulnya dia juga membuat petani sendiri tercerabut gitu ya dari pengetahuan lokalnya kayak gitu. Kemudian dan tentunya sumbangsih daripada korporasi atau negara lebih tinggi gitu ya dalam melarani atau menyakiti ibu bumi itu sendiri. Jadi ketika membicarakan petani, sebetulnya dia adalah simbol daripada
perawatan-perawatan, perlawanan-perlawanan yang dilakukan gitu ya selama ini, seperti itu. Iya. Petani itu mempunyai tanggung jawab yang besar sekali dan berat tanggung jawab petani. Karena apa? Karena kita harus menjaga bumi, seperti Mbak Azila tadi katakan. Kita memang harus merawat bumi. Bagaimana bumi itu agar seperti Mbak Azila tadi katakan, agar tidak tersakiti. Untuk menyatukan pendapat itu sendiri itu kita ya memang butuh butuh proses. Iya, memang butuh prosesnya itu yang susah. Kalau kita tinggal menjalani aja gampang, tapi prosesnya untuk kita membentuk perempuan itu agar mau ataupun sadar tentang pertanian lestari itu memang butuh perjuangan. Itu. Contohnya, kita itu membuat kelompok wanita tani itu dari tahun 2016, tepatnya tanggal 25 April 2016 kami mendirikan maksudnya paguyuban tani itu, perempuan tani itu. Sampai sekarang belum bisa menyatukan, maksudnya satu pemikiran yang belum, masih ada yang belok sana, ada yang belok sini. Nah, dari itu kita butuh bagaimana supaya masyarakat itu mau dan sadar untuk merawat bumi dengan pertanian lestari. Sebab kenapa susah? Pertanian lestari itu karena memang menggunakan bahan-bahan yang tidak instan. Kita harus berproses untuk membuat pertanian itu memang benar-benar sehat, menggunakan sistem lestari. Kita menggunakan contohnya untuk pembasmi hama, kita tidak berusaha untuk tidak menggunakan pestisida kimiawi. Kami berusaha menggunakan yang nabati, dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dari tumbuh-tumbuhan yang sudah disediakan oleh alam untuk melawan hama itu tadi. Dan untuk penyuburan tanah ataupun tumbuhan agar bisa bertumbuh dengan subur, kita pun berusaha, kita berproses dengan membuat pupuk-pupuk alami dari juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, menggunakan pupuk-pupuk kandang dan juga dengan tumbuhan yang kita olah sedemikian hingga menjadi pupuk-pupuk yang bisa dipergunakan. Contohnya adalah POC, pupuk organik cair seperti itu. Dan penerapannya juga butuh tantangan untuk diimplementasikan dipraktekkan ke tanaman itu pun kita butuh proses, kita harus sabar. Tidak sekali jalan hama itu, kita kan tidak membunuh, kita hanya menyisihkan agar hama itu pergi. Kita tidak memusnahkan hama itu sendiri. Ini yang disebut lestari itu. Iya, ya? karena memang hama itu sebenarnya kita juga butuh. Apalagi seperti cacing. Cacing itu bukan hama, sahabat kita untuk menyuburkan tanah itu pun butuh dipiara. Seperti itu. Ketika diistirahatkan itu tanahnya akan ditutup oleh dedaunan-dedaunan kayak misalkan daun pisang dan lain sebagainya. Itu bagian dari sistem tradisional kali. Iya. Iya. Jadi nggak dipaksa untuk selalu ditanami gitu ya. Wow. Karena melihatnya kayak sistem reproduksi ya sebetulnya menghasilkan kayak gitu. Jadi dia juga perlu istirahat. Kemudian ada juga ya Bu yang dia diseling-selingi ya. Kadang tidak selalu 1 tahun menanam hanya padi, tapi padi, palawija kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu sebetulnya juga upaya-upaya untuk menjaga hara tanah dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi lahan yang lain pakai pestisida. Itu kan dia bisa luruh di air, dan itu pengairan itu kan saling terhubung ya kalau di sawah. Nah itu biasanya ibu-ibu akan nanam kangkung nih untuk memfilter kandungan-kandungan berbahaya di dalam air itu tadi untuk mengairi tanahnya agar tadi ya tidak merusak. Benih lokal sebetulnya dia sudah teruji puluhan tahun. Kemudian ibu-ibu itu perempuan punya peran dalam memilah benih mana yang unggul untuk ditanam kembali. Jadi tradisi di petani tradisional itu kan sebetulnya ketika masa panen atau wiwitan itu mungkin bagi orang awam itu akan dilihat sebagai satu prosesi bahwa ini merayakan karena sudah panen gitu ya. Tapi wiwitan itu sendiri sebetulnya adalah permulaan untuk kemudian ditanam kembali bibitnya.
Jadi dia dipilah bibit unggulnya. Nah, sayangnya kan kebijakan negara yang melihat ini sebagai komoditas, dia memaksa untuk terus ini kan, untuk terus berproduksi sesuai dengan target capaian dan lain sebagainya gitu. Makanya kemudian pemerintah mengenalkan namanya bibit monokultur atau hibrida. Jadi satu lahan hanya ditanami itu saja, tapi ketika kemudian itu gagal maka ya limbung semua petaninya. Kemudian bibit hibrida ini juga bibit yang dia kecanduan gitu terhadap pestisida yang dipupuk kimia. Iya mungkin hasilnya maksimal gitu, tapi kemudian ada titik di mana dia tidak tanahnya tidak akan lagi subur karena terlalu banyak kandungan kimia yang terkandung di dalam tanah itu tadi. Kemudian itu terkait bibit lokal gitu. Jadi ibu-ibu di Tuwu, ibu-ibu di Karisma juga pelestarian bibit lokalnya masih ada ya Bu hingga saat ini ya. Di situ ada pengetahuan perempuan yang kemudian seringkali dimarginalkan atau dipinggirkan gitu. Karena membicarakan soal pangan hari ini gitu. Generasi-generasi yang dia muda seperti aku misalkan dari kawan-kawan sekitarku hari ini disuguhkan dengan apa-apa yang instan, apa-apa dia yang kemudian bahannya adalah ngambil dari luar, impor. Dan sebetulnya misalkan pun itu ini ya berasal dari alam, yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama dia diawetkan dalam proses ketika mengimpor dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya juga sudah terampas gitu ya kedaulatan bahwa untuk menjadi sehat, hak sehatnya kemudian. Jadi otomatis ketika ngomong soal kedaulatan pangan ada hak-hak yang kemudian tidak diakui gitu atau tidak bisa dirasakan oleh kita semua gitu. Bahwasannya misalkan bantuan-bantuan mie instan itu sebetulnya di situ ada impor gandum yang mana kita tidak punya petani gandum di Indonesia. Gitu ya. Jadi itu kan hal kecil ya, misalkan mungkin aku sebagai anak pas gitu ya mengkonsumsi mie itu tindakan politis karena melihat bahwasannya kita nggak punya petani gandum, tapi kenapa kita makan gandum yang dia sudah diprosesnya berapa kali, sudah ultra proses gitu lah. Kemudian dan juga ini sebetulnya jahatnya korporasi-korporasi untuk bekerja sama ya gitu, karena mereka mampu kayak memframing gitu gimana sih kemudian kayak misalkan makan nugget itu sebagai makanan yang istimewa, alih-alih makan ayam kampung yang dipelihara yang kita tahu sumber pakan si ayam ini dari mana kayak gitu. Kemudian juga ini semakin dikuatkan gitu dengan MBG hari ini ya. Karena terampasnya kedaulatan pangan kayak gitu, jadi tadi hak untuk sehatnya seolah-olah ya terabaikan juga oleh negara gitu. Dalam proses-proses MBG ini kan tidak ada ya kemudian pengetahuan-pengetahuan lokal atas pangan dari perempuan yang hari-hari memberi makan nih kepada anak-anak kayak gitu. Itu tidak dilihat kan oleh negara sebagai satu yang harusnya dia bisa dilihat sebagai penerapan programnya misalkan. Nah, alih-alih melihat ini, negara justru ada militerisme yang kemudian masuk di situ, ada kemudian makanan instan yang dimasukkan sebagai pengganti. Nah, itu sebetulnya berlapis sekali gitu ketika membicarakan kedaulatan pangan gitu. Perempuan itu kemudian semakin dilemahkan secara tidak langsung oleh negara untuk memberikan pangan yang sehat kepada anak-anak mereka kayak gitu. Kan seolah-olah mau atau tidak mau kayak gitu. Kalau nggak mau seolah-olah ya tidak pro negara, kayak sesimpel itu. Padahal sebetulnya di situ ada proses-proses yang ada pengetahuan perempuan di situ. Di situ ada juga gimana sih kemudian perempuan mengolah dan juga memilah pangannya gitu ya untuk kemudian disuguhkan gitu. Jadi meja makan kita itu sebetulnya juga hal-hal yang sebetulnya hari ini sudah dicawe-cawe oleh negara dan juga korporasi gitu. Nah sebetulnya berangkat dari situ juga kita perlu pertanyakan kayak gitu, gimana sih kemudian kenapa petani kita ada di garis kemiskinan gitu, ketika sumber dayanya kita banyak, sumber daya kita melimpah, protein kita kemudian bermacam-macam, tapi hari ini hal itu tidak bisa kemudian dilihat gitu ya sebagai satu potensi untuk mensejahterakan petani gitu. Nah itu sih yang mungkin bisa dikritisi ya sebagai orang muda kayak gitu. Tidak sadar sampai saat ini bahwa kita itu sudah dijajah dengan masalah pangan. Apalagi untuk anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang ini tidak kenal masalah pangan lokal itu. Tidak menarik istinya ya. Nah, lebih menarik yang ya itu tadi, makanan-makanan yang menjajah kita itu, menjajah generasi muda kita, makanan-makanan instan. Padahal itu makanan yang menurut saya sih itu memang kurang sehat untuk tubuh kita. Sedangkan
kalau kita mau hidup sehat, di sekitar kita itu sudah menyediakan di masyarakat kita untuk makanan pokok itu dari karbonnya sendiri. Itu sudah banyak sekali disediakan, tidak hanya padi. Kita umbi-umbian banyak, banget, itu bisa jadi Iya. makanan pokok kita. Dan di masyarakat sekitar kita itu bisa untuk, misalnya untuk lauknya kita bisa piara sendiri. Di kampung itu bisa piara ayam, piara ikan, itu banyak bisa. Tapi masyarakat kita, apalagi anak muda itu kurang tertarik dalam hal ini. Makanya untuk petani itu kita merasa bahwa kita itu tadi belum merdeka, tidak bisa merdeka mungkin ya. Karena Semoga bisa dong. Oke. iya, inginnya kita itu memang bisa merdeka dari hal apapun masalah pangan kita. Tapi itu tadi karena untuk generasi muda kita itu lebih cenderung tertarik ke makanan-makanan yang lebih menarik. Jadi pemerintah, monggo, mari kita bagaimana toh untuk makanan sehat kita, makanan lokal kita agar bisa menarik untuk anak-anak kita itu, generasi muda kita itu beralih ke makanan dari makanan instan ke makanan lokal. Sebetulnya solidaritas perempuan sendiri terus mencatat berbagai kekerasan terhadap perempuan ya yang terjadi akibat perampasan sumber-sumber agraria di berbagai wilayah. Nah, salah satunya itu di Poso gitu, yang hari ini masih terus didampingi oleh solidaritas perempuan, di mana sejak tahun 2021 ada sekitar 7.740 hektar yang diklaim oleh Bank Tanah, itu dari Bank Tanah yang kemudian didirikan tahun 2021. Nah, di dalam 7.000 sekian hektar yang dirampas oleh Bank Tanah tersebut sebetulnya ada tanah-tanah produktif atau tanah masyarakat adat di situ. Kemudian jadi ketika kita melihat gitu ya, ada ketimpangan struktur penguasaan sumber agraria sebetulnya yang membawa perempuan semakin merosot dalam jurang penindasan. Jadi ketika kita membicarakan soal kebutuhan, justru dengan semangat reforma agraria hari ini perempuan malah kita bisa melihat gimana realita yang terjadi malah justru semakin merosot dalam tadi jurang-jurang penindasan. Nah, sebetulnya ini juga tidak bisa lepas dari kuasa patriarki yang mewujud juga. Iya ya, kuasa patriarkinya karena belum kita singgung ya. Ini mewujud dalam kepentingan investasi gitu ya, kayak misalkan perkebunan skala besar, kemudian food estate, PSN dan lain sebagainya, yang mana sebetulnya di situ memunculkan konflik horizontal, kemudian kekerasan dan juga perampasan atas tubuh perempuan dan juga tadi mencabut kedaulatan perempuan atas pangan dan juga atas lahannya sendiri gitu. Jadi sebetulnya ketika membahas di 65 tahun ya atau 65 tahun gitu di Undang-Undang Pokok Agraria ini sebetulnya yang perlu kita tanyakan sampai mana gitu ya, kondisi ini akan terus terjadi, sampai mana kebijakan-kebijakan yang syarat dengan patriarkis, pro oligarki dan juga pro kapital ini terus menggerus perempuan. Tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi oleh petani gitu di 65 tahun reforma agraria yang tidak kunjung terwujud gitu ya. Gimana kemudian kita mendesak negara dan juga korporasi secara bersama-sama untuk mengurangi emisi karbon agar kiamat ekosistem tidak semakin dekat, kemudian juga tidak menjadikan kelangkaan pangan terjadi. Serta penting untuk menolak segala bentuk ekstraktivisme dan juga proyek apapun yang berakhir pada deforestasi dan memperburuk krisis iklim yang terjadi. Sehingga relasi kuasa yang ada ketika berbicara mengenai agraria bukan hanya relasi kuasa segelintir, tetapi wujudkan kedaulatan agraria yang berperspektif gender dan juga adil bagi perempuan. Kemudian tidak ada reforma agraria tanpa perempuan, dan juga reforma agraria sejati harus melibatkan perempuan di situ. Terima kasih.